Para sahabat nadi yang terberkati, damai sejahtera melimpah bagi para sahabat sekalian dengan segenap anggota keluarga atau anggota komunitas dimanapun berada. Pada hari ini, Minggu 8 Maret 2026. Pada hari Minggu ini kita merayakan Minggu Prapaskah yang ketiga. Allah menganugerahkan nutrisi rohani bagi kita sekalian dengan inspirasi dari Injil Yohanes bab 4 ayat 5 sampai 42. Iman seorang perempuan Samaria. Para sahabat nadi yang terberkati, ada apa dengan perempuan Samaria? Sebelum mengenal dan menemukan inspirasi dari sosok perempuan Samaria itu, baik kiranya kita memahami wilayah Samaria sebagai tempat tinggalnya. Perempuan itu datang menimba air di sumur Yakub, tepatnya di kota Sikar. Wilayah Samaria berada di bagian utara dari Yerusalem, atau dia menjadi di bagian selatan wilayah Galilea. Jadi kota ini berada di bagian tengah antara Yerusalem dan Galilea. Pada masa itu, wilayah ini dihuni oleh orang-orang Yahudi keturunan yang dipandang tidak lagi murni darah dan tradisinya menurut Yudaisme. Mereka dipandang masyarakat kelas bawah oleh orang-orang Yahudi yang konservatif dan puritan. Maka orang-orang Samaria, termasuk yang dijumpai oleh Yesus, dipandang remeh dan dinilai sebagai manusia kelas bawah oleh orang-orang Yahudi pada umumnya. Maka wajarlah perempuan Samaria dalam Injil hari ini bertanya saat Yesus meminta air kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Yesus memang meminta kepada perempuan itu, "Berilah aku minum." Maka penginjil Yohanes menjelaskan, "Maklumlah, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Para sahabat nadi yang terberkati, permenungan kita, mengapa Yesus meminta air dari orang yang dipandang rendah atau manusia kelas bawah? Jawabannya jelas sekali. Pertama, Yesus tidak pernah memandang rendah seorang pun. Semua dipandang sebagai saudara atau saudarinya, sebagai anak-anak Allah dengan martabat mulia. Siapapun dia, dari manapun asalnya, apapun warna kulitnya, apapun bahasa atau suku serta rasnya, semua mendapat tempat di hati Yesus. Ia datang ke dunia sebagai manusia di bawah kolong langit ini. Ia menjadi saudara bagi seluruh umat manusia, terlebih untuk mereka yang mengalami diskriminasi dan direndahkan martabatnya. Yesus adalah saudara bagi bahkan yang paling hina. Yang kedua, Yesus berpihak pada yang lemah, termasuk perempuan Samaria ini. Dan Yesus berusaha mengangkat yang direndahkan oleh kelompok atau masyarakatnya. Yesus tidak hanya membangkitkan orang mati, tetapi membangkitkan semangat dan martabat orang yang tertindas, yang tak punya penolong, mereka yang powerless. Ketiga, Yesus menawarkan hidupnya sendiri bagi semua yang terbuka dan percaya menerima Dia dengan penuh iman. Oleh karena itu, Yesus bersabda sebagaimana kita dengarkan dalam Injil hari ini, "Barang siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai ke hidup yang kekal." Terhadap tawaran itu, perempuan Samaria tadi menanggapinya dengan iman yang mendalam dan berkata, "Aku tahu bahwa Mesias yang disebut juga Kristus akan datang. Apabila datang, Ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami." Atas kepercayaan perempuan itu, Yesus menyatakan siapa dirinya.
Akulah dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau. Karena perkataan perempuan itu dan kesaksian hidupnya, banyak orang Samaria menjadi percaya kepada Yesus. Betapa hebat iman perempuan Samaria itu yang membuka pintu pertobatan dan keselamatan bagi dirinya dan bagi banyak orang yang belum mengenal Kristus. Para sahabat nadi yang terberkati, apakah kita memiliki iman yang kokoh kuat seperti perempuan Samaria itu? Masa Prapaskah ini merupakan momentum, kesempatan penuh rahmat bagi kita untuk memperbaharui dan memperkuat iman kita melalui pertobatan, sehingga kita pun mampu memberi kesaksian tentang Yesus sebagai Mesias, Sang Juru Selamat bagi seluruh umat manusia. Selamat hari Minggu, salam nadi, berkat Tuhan melimpah bagi para sahabat sekalian.